Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan siaran khusus keberangkatan Paus Fransiskus bersama saya, Brigita Kui. Saudara, Paus Fransiskus mengakhiri perjalanan apostoliknya di Indonesia pada hari ini dan akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Port Moresby, Papua Nugini. Dan kita akan langsung menuju ke areal Bandara Soekarno-Hatta untuk mengetahui situasi terkini terkait persiapan menuju ke upacara perpisahan dari Paus Fransiskus. Ya, saudara, Paus Fransiskus, pimpinan tertinggi Gereja Katolik seluruh dunia, melakukan perjalanan apostoliknya di kawasan Asia Pasifik dengan Indonesia yang menjadi negara pertama yang dikunjungi mulai dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Perjalanan apostolik merupakan kunjungan resmi yang dilakukan oleh Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik ke berbagai negara di seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Adapun saudara, kunjungan ini bertujuan agar gereja Katolik baik di Roma ataupun di berbagai negara yang dikunjungi dapat saling memperkuat hubungan serta iman sesama umat Katolik. Dan telah terlihat saudara di layar kaca Anda, Menteri Agama Yakut Kolil Qomas yang juga akan turut menghantarkan kepergian Bapak Suci. Terlihat juga beberapa delegasi dari Kedutaan Besar Vatikan yang telah bersiap untuk menghantarkan kepergian Paus Fransiskus. Dapat Anda saksikan juga di layar kaca Anda, saudara, para petinggi dari Gereja Katolik di Indonesia. Di sini terlihat ada Uskup Agung Jakarta, Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, kemudian didampingi Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto. Ya, para pimpinan Gereja Katolik bersama dengan petinggi negara ini terlihat sedang menantikan kedatangan Paus Fransiskus di Bandara Soekarno-Hatta. Diketahui saudara, perjalanan apostolik Paus Fransiskus ini akan dilanjutkan ke Port Moresby, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura hingga tanggal 13 September 2024. Kemudian di akhir September, tepatnya pada tanggal 26 hingga 29 September 2024, perjalanan apostolik dari Paus Fransiskus juga akan dilanjutkan menuju ke Luxembourg dan Belgia. Ya, bisa kita lihat bersama saudara, petugas bandara ini sudah mulai menggelar karpet merah, di mana nantinya karpet merah ini akan dilalui atau dilewati oleh Bapak Suci Paus Fransiskus, dan ini menunjukkan bahwa detik-detik upacara perpisahan maupun keberangkatan dari Paus Fransiskus di Bandara Soekarno-Hatta ini akan segera dimulai. Ya, saudara, beginilah situasi terkini dari Bandara Soekarno-Hatta, di mana terlihat para petinggi negara, ada Menteri Agama Yakut Kolil Qomas, sudah bersiap untuk menyambut Paus Fransiskus. Diketahui, saudara, Paus Fransiskus
melakukan perjalanan apostoliknya di Indonesia pada tanggal 3 hingga 6 September 2024. Ya, saudara, sebelumnya diketahui Paus Fransiskus tiba di Indonesia pada tanggal 3 September 2024. Kemudian juga sempat mengikuti penyambutan resmi dari kedatangan Paus Fransiskus di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemudian diikuti esok harinya pada tanggal 4 September 2024, Paus Fransiskus ini juga mengikuti upacara penyambutan atau upacara selamat datang yang dilaksanakan di pelataran Istana Merdeka, Jakarta. Di Istana Merdeka, Jakarta, tentunya Paus Fransiskus melakukan kunjungan resmi, kunjungan kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia. Di sana juga dilakukan, saudara, pertemuan dengan kalangan pemerintah, masyarakat sipil, dan korps diplomatik. Kemudian diikuti oleh pidato dari Bapa Suci yang dilakukan di Aula Istana Negara Jakarta. Di hari yang sama, Paus Fransiskus juga melanjutkan agendanya dengan melakukan pertemuan pribadi dengan anggota Serikat Yesus atau SJ di Kedutaan Besar Vatikan Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama para uskup, imam, diakon, pelaku hidup bakti, seminaris, dan katekis yang juga diwarnai dengan pidato dari Bapa Suci. Selanjutnya pada Kamis, tepatnya 5 September 2024, Paus Fransiskus juga melakukan pertemuan antar agama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Diikuti juga dengan pertemuan dengan para penerima manfaat organisasi amal, khususnya bagi para anak-anak penyandang disabilitas yang berlangsung di kantor konferensi Wali Gereja Indonesia, Jakarta. Dan kemudian tentunya ditutup dengan agenda puncaknya, yakni perayaan Ekaristi, Misa Akbar, dan juga homili Bapa Suci yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan ke awak media, tepat pada hari ini, Jumat 6 September 2024, kunjungan apostolik Bapa Suci di Indonesia akan diakhiri dengan upacara keberangkatan yang akan dilaksanakan sesaat lagi di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Diketahui, saudara, Paus Fransiskus akan bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Port Moresby, Papua Nugini, kemudian dilanjutkan ke Timor Leste dan Singapura hingga tanggal 13 September 2024. Perjalanan apostolik dari Bapa Suci ini juga akan berlanjut pada akhir September, tepatnya pada tanggal 26 hingga 29 September 2024 di Luxembourg dan Belgia. Ya, saudara, perlu diketahui bahwa perjalanan apostolik merupakan kunjungan resmi yang dilakukan oleh Paus sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik ke berbagai negara di seluruh dunia. Adapun kunjungan ini bertujuan agar gereja Katolik baik di Roma atau di berbagai negara yang dikunjungi dapat saling memperkuat hubungan serta iman sesama umat Katolik. Lebih lanjut, dirujuk dari situs resmi Kedutaan Besar Vatikan Kuwait, perjalanan apostolik bisa dimaknai sebagai kunjungan Bapa Suci ke luar negeri.
Kata apostolik ini sendiri bermuara dari fakta bahwasanya Paus adalah merupakan penerus Rasul atau Apostole Petrus. Ya, saudara, telah disebutkan bahwa Paus adalah pimpinan tahta suci. Oleh karena itu ditinjau dari sudut pandang hukum internasional, perjalanan apostolik terkategori sebagai kunjungan kenegaraan lengkap dengan protokol-protokolnya. Dan agar perjalanan apostolik ini dapat berlangsung, biasanya kepala negara beserta uskup gereja Katolik setempat akan menyampaikan undangan kepada Sang Paus. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga, undangan ini telah disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Kolil Qomas pada 8 Juni 2022 lalu. Paus Fransiskus merupakan paus ketiga yang melakukan perjalanan apostolik dan kunjungan kenegaraan ke Indonesia, di mana sebelumnya ada Paus Yohanes Paulus II yang berkunjung pada tahun 1989 dan sebelumnya Paus Paulus VI pada tahun 1970. Dan dapat Anda saksikan, saudara, situasi terkini dari Bandara Soekarno-Hatta, di mana para pejabat tinggi negara beserta petinggi dari Gereja Katolik di Indonesia ini sudah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus untuk nantinya bersama-sama dapat menghantarkan Bapa Suci. Ya, saudara, selama kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 hingga 5 September 2024, Bapa Suci menekankan pesan-pesan mengenai perdamaian, dialog antar agama, dan juga toleransi. Paus mengapresiasi keragaman dan persatuan Indonesia yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Paus juga menyerukan pentingnya hak asasi manusia dan juga solidaritas global, serta mengajak seluruh masyarakat untuk membangun dunia yang lebih adil dan berbelas kasih melalui kerjasama lintas agama dan budaya. Ya, saudara, terlihat mobil patroli ini sudah mulai memasuki areal bandara. Itu artinya sebentar lagi atau sesaat lagi Paus Fransiskus ini akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, terlihat rombongan kendaraan baik dari delegasi tetap membuka jendela kendaraannya untuk bisa menyapa masyarakat sekitar yang juga masih antusias untuk menghantarkan kepergian dari Paus Fransiskus. Ya, saudara, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus juga
menyampaikan dua pesan ketika mengunjungi Masjid Istiqlal dan menandatangani deklarasi Istiqlal pada Kamis pagi. Dalam pesan pertamanya, Bapak Suci mengajak semua umat beragama untuk merefleksikan persatuan di balik perbedaan. Paus juga menjelaskan pencarian tentang keilahian akan membuat seluruh orang beriman memahami persaudaraan. Dalam pesan keduanya, Paus Fransiskus juga mengingatkan kepada umat manusia untuk menjaga ikatan. Paus mengibaratkan hubungan manusia seperti terowongan silaturahmi dari Istiqlal dan katedral yang membentuk ikatan persaudaraan yang saling terbuka dan bertemu. Saudara, terlihat kendaraan dari Paus Fransiskus, pimpinan tertinggi Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, sudah mendekat ke pesawat yang nantinya akan digunakan oleh Bapak Suci bertolak menuju ke Port Moresby, Papua Nugini. Ya, Saudara, Paus Fransiskus melakukan beberapa agenda yang diakhiri dengan puncak Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis malam. Dalam khotbahnya, Paus Fransiskus kembali berpesan juga mengenai pentingnya menjaga perdamaian. Paus Fransiskus menekankan pentingnya kasih di antara sesama manusia. Saudara, terlihat Paus Fransiskus menuruni mobil atau kendaraan yang dan langsung disambut oleh Menteri Agama Yakut Kolil Qomas, didampingi para petinggi Gereja Katolik yang juga turut mendampingi Menteri Agama menghantarkan Bapak Suci. Di situ terlihat Uskup Agung Jakarta, Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Ya, terlihat Bapak Suci masih bercengkrama dengan Menteri Agama, bersalaman juga dengan para petinggi negara yang juga turut menghantarkan kepergian Paus Fransiskus. Ya, Saudara, secara perlahan-lahan Bapak Suci, Paus Fransiskus menaiki kursi rodanya yang memang juga digunakan selama melakukan kunjungan kenegaraan atau perjalanan apostoliknya di Indonesia. Didampingi juga oleh para delegasi Vatikan. Bang, dulu jangan kekencangan, Bang. Bang, lu jangan. Iya, sorry. Ya, para petinggi negara dan juga delegasi yang ikut menghantarkan keberangkatan dari Paus Fransiskus ini juga terlihat menyalami dan juga mencium tangan dari Paus Fransiskus, di mana memang ini kerap terjadi, Saudara, dan sering terjadi selama kunjungan dari Paus Fransiskus dalam perjalanan apostoliknya di Indonesia.
Upin bang. Bukan hanya bersalaman, sesekali Paus Fransiskus ini juga mengusap kepala yang menandakan pemberian berkat dari Paus Fransiskus. Ya, saudara, terlihat Paus Fransiskus ini masih berkeliling begitu, menyalami dan juga memberikan berkat bagi bukan hanya petinggi negara, bahkan petugas bandara yang berada di sekitar pesawat yang juga turut mengantarkan kepergian Paus Fransiskus ini mendapatkan kesempatan untuk ikut bersalaman. Ya, seperti yang terlihat saudara, Paus Fransiskus dalam perjalanan apostoliknya selama di Indonesia juga kerap memberikan salam, menyapa, dan juga mengusap kepala tanda pemberian berkat yang selalu dilakukan dalam setiap agenda kunjungannya selama berada di Indonesia. Pak, jangan terlalu lama Pak. Ya, selain menyapa masyarakat di areal Bandara Soekarno-Hatta, terlihat juga Paus Fransiskus memberikan sedikit hadiah berupa cenderamata kepada beberapa orang yang berhasil mendapatkan kesempatan untuk bersalaman dan juga menyapa langsung Paus Fransiskus. Ya, saudara, bisa Anda saksikan bukan hanya pejabat tinggi negara saja, namun orang-orang yang berada di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, bahkan petugas bandara yang juga berada di tempat mendapatkan kesempatan untuk bersalaman dengan Bapa Suci. Ya, saudara, diketahui memang Paus Fransiskus ini adalah Paus ketiga yang melakukan perjalanan apostoliknya dan juga kunjungan kenegaraan ke Indonesia setelah penantian selama 35 tahun. Di mana sebelumnya ada Paus Yohanes Paulus II yang juga berkunjung ke Indonesia pada tahun 1989, dan sebelumnya lagi ada Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970. Ya, saudara, terlihat Paus Fransiskus masih menyapa ataupun juga menyalami masyarakat, bukan hanya umat Katolik, tapi juga pejabat tinggi negara, petugas bandara yang berada di sekitar areal Bandara Soekarno-Hatta di saat detik-detik keberangkatannya meninggalkan Indonesia. Saudara, ada beberapa fakta-fakta menarik
terkait kedatangan ataupun juga perjalanan apostolik Paus Fransiskus di Indonesia, di mana diantaranya yang menjadi sorotan adalah Paus Fransiskus yang berkunjung ke Indonesia menggunakan pesawat komersial. Nah, saudara bisa Anda saksikan Paus Fransiskus ini sudah terlihat bersiap untuk menaiki pesawat. Ya, terlihat Paus Fransiskus memasuki pesawat menggunakan alat khusus. Dan saat ini sudah berada di dalam pesawat. Diketahui nanti Paus Fransiskus ini akan melanjutkan perjalanan apostoliknya di kawasan Asia Pasifik dengan mengunjungi Port Moresby, Papua Nugini, kemudian dilanjutkan ke Timor Leste, Singapura hingga tanggal 13 September 2024. Ya, saudara, inilah tampilan visual pesawat yang dinaiki oleh Paus Fransiskus bersama dengan rombongan delegasi dari Vatikan yang sesaat lagi akan meninggalkan Indonesia menuju ke Port Moresby, Papua Nugini. Diketahui, saudara, selama kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada tanggal 3 hingga 5 September 2024, Bapak Suci menekankan beberapa pesan-pesan mengenai perdamaian, dialog antar agama, dan juga toleransi. Paus juga mengapresiasi keragaman dan juga persatuan Indonesia yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Paus juga sempat menyerukan pentingnya hak asasi manusia dan solidaritas global, serta mengajak seluruh masyarakat untuk membangun dunia yang lebih adil dan berbelas kasih melalui kerjasama lintas agama dan budaya. Ya, Paus Fransiskus selama berada di Indonesia melakukan beberapa agenda kunjungan, diantaranya mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta, kantor konferensi wilayah Gereja Indonesia, Gereja Katedral, dan kemudian diakhiri dengan Misa Akbar perayaan Ekaristi di Stadion Gelora Bung Karno pada kemarin malam. Ya, saudara, terlihat alat hidrolik yang membantu untuk mengangkat Paus memasuki pesawat yang akan dinaiki. Ini sudah mulai turun dan sepertinya petugas bandara juga sudah bersiap-siap untuk memberangkatkan pesawat menuju ke Port Moresby, Papua Nugini.
Saudara, tentunya perjalanan apostolik dari Paus Fransiskus selaku pimpinan tertinggi Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan ini masih akan berlanjut hingga 13 September 2024 dengan tujuan ke Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Kemudian akan dilanjutkan lagi pada akhir September 2024, tepatnya pada tanggal 26 hingga 29 September 2024 ke Luxembourg dan Belgia. Adapun beberapa tujuan dari perjalanan apostolik yang dilansir dari situs resmi Vatikan, diantaranya adalah memperkuat iman umat Katolik serta toleransi antar umat beragama sebagai promosi perdamaian dan dialog antar agama, kemudian juga advokasi sosial dan kemanusiaan, serta pertemuan dengan pemimpin politik yang juga dilakukan oleh Bapak Suci sekaligus sebagai Kepala Negara Vatikan. Saudara, inilah detik-detik keberangkatan dari Bapak Suci, Paus Fransiskus, Paus ketiga yang mengunjungi Indonesia sebagai negara pertama dalam perjalanan apostoliknya di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2024 ini. Ya, saudara, ada beberapa pesan perdamaian yang juga disampaikan Bapak Suci dalam beberapa pidatonya ketika mengunjungi tempat-tempat yang memang diagendakan, salah satunya di Masjid Istiqlal, di mana di tempat yang sama Paus Fransiskus juga menandatangani deklarasi Istiqlal, tepatnya pada Kamis pagi. Dalam pesan pertamanya, Bapak Suci mengajak semua umat beragama untuk merefleksikan persatuan di balik perbedaan. Paus menjelaskan pencarian tentang keilahian akan membuat seluruh orang beriman memahami persaudaraan. Dalam pesan keduanya, Paus Fransiskus juga mengingatkan kepada umat manusia untuk menjaga ikatan. Paus mengibaratkan hubungan manusia seperti terowongan silaturahmi Istiqlal Katedral yang membentuk ikatan persaudaraan yang saling terbuka dan bertemu. Ada banyak sekali pesan-pesan mengenai perdamaian dan juga persatuan dalam keberagaman yang memang diungkapkan oleh Paus Fransiskus ketika melakukan kunjungannya selama di Indonesia. Diketahui juga selain mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta dan juga Gereja Katedral, Paus Fransiskus juga sempat mengadakan pertemuan dengan kalangan anak-anak penyandang disabilitas di kantor konferensi Wali Gereja Indonesia yang kemudian juga diikut sertakan pada Misa Akbar atau Misa Puncak yang dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis malam. Saudara, terlihat pintu pesawat, lagi-lagi menggunakan pesawat komersil Garuda Indonesia telah ditutup. Itu artinya sesaat lagi pesawat yang akan membawa Paus Fransiskus beserta rombongan delegasi dari Vatikan ini akan meninggalkan Indonesia menuju ke Port Moresby, Papua Nugini untuk melanjutkan perjalanan apostolik di sana.
Ya, inilah detik-detik keberangkatan Paus Fransiskus yang sesaat lagi akan meninggalkan Indonesia. Terlihat tangga pesawat juga sudah mulai bergeser. Saudara, ini adalah peristiwa bersejarah di mana kunjungan Paus Fransiskus ini tentunya sangat dinanti-nantikan oleh umat Katolik di seluruh Indonesia, bukan hanya untuk memperkuat ikatan antar umat Katolik, tetapi juga hubungan antar negara Indonesia dan Vatikan. Ya, saudara, ada beberapa fakta menarik yang menjadi sorotan media mengenai Paus Fransiskus selama kunjungannya ke Indonesia. Di antaranya kunjungan Paus yang datang memakai pesawat komersial, bukan pesawat jet pribadi, yang lagi-lagi ditunjukkan juga dengan keberangkatan Paus dari Indonesia ke Port Moresby yang lagi-lagi menggunakan pesawat komersial. Selain itu, disorot juga bahwa Paus Fransiskus ini mengenakan sepatu hitam yang sederhana dan sudah usang. Ini menjadi sorotan, saudara, mengenai kesederhanaan dari Bapak Suci Paus Fransiskus selaku pimpinan tertinggi Gereja Katolik seluruh dunia, di mana memang melakukan gaya hidup yang sederhana adalah salah satu kaula wajib yang harus dipegang teguh oleh Paus Fransiskus sebagai imam dan juga pimpinan tertinggi dari Gereja Katolik. Ya. Ya, saudara, terlihat pimpinan Gereja Katolik di Indonesia, ada Uskup Agung Jakarta beserta para petinggi negara, ada Menteri Agama Yakut Kolil Qomas juga masih berada di sekitar areal landasan Bandara Soekarno-Hatta, masih turut menghantarkan kepergian Paus Fransiskus beserta rombongan delegasi Vatikan. Saat ini sudah berada di dalam pesawat Garuda Indonesia yang sesaat lagi akan take off atau lepas landas menuju ke Port Moresby, Papua Nugini untuk dapat melanjutkan rangkaian perjalanan apostolik dari Paus Fransiskus di kawasan Asia Pasifik. Dan memang, saudara, Indonesia ini menjadi negara pertama di kawasan Asia Pasifik tahun ini yang menjadi tujuan dari sejumlah rangkaian perjalanan apostolik dari Paus Fransiskus di tahun 2024. Diketahui Paus ini akan melanjutkan perjalanan apostoliknya menuju ke Port Moresby, Papua Nugini, kemudian dilanjutkan ke Timor Leste dan Singapura hingga tanggal 13 September 2024. Kemudian akan dilanjutkan lagi di akhir bulan September, tepatnya pada tanggal 26 hingga 29 September 2024 ke Luxembourg
dan juga Belgia. Ya, saudara, inilah detik-detik keberangkatan dari Paus Fransiskus. Bisa kita saksikan bersama tadi bahwa upacara perpisahan dari Paus Fransiskus di Bandara Soekarno-Hatta ini bukan merupakan perayaan atau pesta begitu, tetapi hanya menghantarkan keberangkatan dari Paus Fransiskus dan juga Paus Francis Vatikan, pejabat tinggi negara yang turut menghantarkan kepergian dari Bapak Suci, melanjutkan perjalanan apostoliknya di kawasan Asia Pasifik tahun 2024. Lagi-lagi saudara, keberangkatan Paus dan juga kedatangan Paus yang menggunakan pesawat komersil ini menjadi sorotan akan kesederhanaan dari seorang pimpinan tertinggi Gereja Katolik yang berpegang teguh pada salah satu kaula dari imam Katolik, yaitu menjunjung tinggi hidup yang sederhana. Ya, saudara, itulah keberangkatan dari Paus Fransiskus dan juga upacara perpisahan yang dilaksanakan di Bandara Soekarno-Hatta. Diketahui nantinya Paus Fransiskus ini akan bertolak ke Port Moresby, Papua Nugini, kemudian menuju juga ke Timur Leste dan juga Singapura hingga tanggal 13 September 2024 untuk melanjutkan perjalanan apostoliknya. Dengan demikian, usai sudah kebersamaan kita dalam siaran khusus upacara perpisahan sekaligus keberangkatan dari Paus Fransiskus. Saya Brigita Kue, selamat pagi, sampai jumpa.